Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan, juga teman-teman kelas 7E yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan juga mengikuti perkuliahan pada hari ini, yang mana kami dari kelompok 10 berkesempatan untuk menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan evaluasi kinerja, aspek organisasi, dan manajemen bisnis. Untuk kelancaran pada pemaparan presentasi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama, yaitu ada Dian Mayasari dengan NPM 2050606163. Ada saya sendiri, Dara Safitri Nur Hilman dengan NPM 2050606111. Dan ada teman saya, yaitu Resti Febrianti dengan NPM 2050606124. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian menilai kinerja ternilai dalam waktu tertentu dengan membandingkan kinerjanya dengan standar kinerja dan hasil yang dipergunakan untuk mengambil keputusan MSDM mengenai ternilai. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilai, mengobservasi dan mencatat hasil observasi. Mengobservasi artinya mengamati apa yang dilakukan ternilai, bisa berupa hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat kerja ternilai yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ternilai. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi dan juga tujuan dari evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu memberikan feedback atau balikan. Melalui evaluasi kinerja, organisasi mengetahui seberapa tinggi pegawai telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Sedangkan bagi pegawai sendiri, evaluasi kinerja memberikan feedback informasi mengenai seberapa baik dia telah melaksanakan tugasnya dari awal sampai akhir kerja. Lalu yang kedua yaitu memotivasi kinerja terbaik. Evaluasi kinerja memotivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja terbaik. Proses evaluasi kinerja menunjukkan pegawai apa yang dianggap oleh perusahaan sebagai kinerja terbaik. Sebagai individu, pegawai ingin dianggap sebagai orang yang mampu menunjukkan kinerja superior. Proses evaluasi kinerja melengkapi dengan alat untuk mencapainya. Nah, yang ketiga yaitu mendorong pelatihan dan pementoran. Para manajer diharapkan menjadi pelatih yang baik bagi tim kerjanya dan menjadi mentor bagi protagonnya. Evaluasi kinerja mengidentifikasi bidang-bidang pegawai yang lemah dan perlu dilatih dan menjadi mentor dan memberikan contoh yang baik bagi para pegawai sebagai protagonnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memperbaiki keseluruhan kinerja organisasi. Ini merupakan tujuan terpenting dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memungkinkan organisasi mengkomunikasikan harapan dari organisasi terhadap tim kerja dan para anggotanya, dan mengetahui seberapa baik mereka memenuhi harapan tersebut. Jika setiap pegawai memenuhi harapan tersebut, dapat dipastikan kinerja organisasi akan tercapai dan organisasi sukses dalam mencapai tujuannya. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti dengan NPM 2050606124. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai model-model evaluasi kerja. Model-model evaluasi kerja terbagi menjadi 3, yaitu model evaluasi yang terdiri dari sifat ternilai, perilaku, hasil kerja pegawai. Lalu ada model esai, dan yang ketiga ada model peristiwa kritis. Nah, untuk proses evaluasi kinerja, organisasi yang sudah mapan menyusun suatu buku panduan mengenai proses evaluasi kinerja. Tujuan daripada panduan tersebut sebagai pedoman bagi penilai dalam melaksanakan tugasnya, menilai
ternilai dan panduan bagi ternilai apa yang harus dilakukan ketika dinilai oleh penilai. Kemudian, hasil daripada evaluasi kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, dan menghindari pelaku diskriminasi. Nah, lalu masalah yang dihadapi sistem evaluasi kinerja ada validitas dan rehabilitas, lalu yang kedua ada persepsi ternilai, yang ketiga ada budaya evaluasi kinerja, yang keempat ada kesalahan penilai yang terbagi menjadi subjektivitas penilai, Horn effect, penilaian lembek atau leniency error, penilaian keras atau severity error, similar to me error, regency error. Yang kelima ada pelecehan seksual. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang telah saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Mesari dengan NPM 205060163. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai aspek organisasi dan manajemen bisnis. Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki paling sedikit satu tujuan umum yang sama, di mana mereka menyediakan untuk mengotakkan potensinya. Gunanya adalah mewujudkan tujuan umum yang sama. Kemudian, manajemen tersendiri adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi dari tujuan-tujuan tersebut. Kemudian adalah peranan manajemen. Nah, setiap perusahaan memiliki manajemen yang dimana memegang berbagai peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Di sini ada peran-peran manajemen. Yang pertama adalah peran interpersonal, yaitu seperti figur pemimpin, kemudian leader atau pemimpin juga, kemudian ada relation atau penghubung. Nah, di mana penghubung ini adalah penghubung dari pihak internal dan juga eksternal. Kemudian yang kedua adalah peran informasi. Nah, peran informasi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah monitor atau pemantau, kemudian ada diseminator atau penyebar, kemudian yang ketiga adalah spokesperson atau juru bicara. Kemudian yang ketiga adalah peran pengambil keputusan. Nah, peran pengambil keputusan di sini adalah seperti entrepreneur atau kewirausahaan, kemudian ada resource allocation atau pengalokasi sumber daya, dan juga ada negotiation atau negosiator. Selanjutnya adalah fungsi dan proses manajemen. Nah, di sini ada fungsinya terbagi beberapa macam. Pertama adalah fungsi perancangan atau planning. Nah, rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi. Tujuan-tujuannya adalah menetapkan prosedur terbaik dalam pencapaian. Kemudian yang kedua adalah fungsi perorganisasian atau organizing. Nah, fungsi ini menciptakan struktur formal di mana para pekerja ditetapkan dan dibagi dan juga dikoordinasikan melalui perorganisasian. Selanjutnya adalah fungsi pengarahan atau actuating. Nah, setelah rencana disusun dan mengorganisir sumber daya alam, maka fungsi selanjutnya adalah menggerakkan dan mengarahkan anggota untuk bergerak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu adalah fungsi dari pengarahan atau actuating. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Nah, semua fungsi tidak akan berjalan efektif apabila tidak adanya pengawasan. Pengawasan ini adalah merupakan penerapan suatu cara atau tools yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilakukan akan sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian di sini ada fungsi pengawasan. Yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan, kemudian ada penentu ukuran-ukuran pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah pengambilan tindakan koreksi yang perlu diperlukan dalam pelaksanaan. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan manajer. Yang pertama adalah keterampilan human skill, di mana komunikasi adalah sangat penting. Maka dari itu komunikasi human skill itu sangat dibutuhkan. Keterampilan komunikasi sangat diperlukan baik dari tingkatan manajemen atas
maupun menengah. Nah, hal ini juga disebabkan karena proses komunikasi sangat diperlukan dalam setiap level manajerial. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan yang terakhir merupakan bekal bagi seseorang manajer, di mana keterampilan teknis ini adalah pada umumnya menjalankan suatu pekerjaan, misalnya memperbaiki mesin, kemudian membuat kursi, merangkai bunga, dan juga yang lain-lain. Itu sekian pemaparan dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi presentasi pada hari ini. Sebelum menyimpulkan hasil presentasi dan juga lanjut kepada sesi tanya jawab, marilah kita saksikan video pembelajaran terlebih dahulu. Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai performance management atau manajemen kinerja. Setiap pimpinan harus memastikan kinerja dari setiap jajaran di bawahnya agar produktif dan tercapainya sasaran perusahaan. Untuk itu, pimpinan atau manajer harus secara konsisten mengelola SDM-nya untuk melakukan kegiatan operasional secara produktif dan efektif. Kegiatan tersebut disebut sebagai performance management. Tantangan performance management menjadi semakin berat, disebabkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada sektor teknologi, ekonomi, politik, pesaing, sosial budaya, dan sebagainya. Untuk itu, melalui proses performance management, perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Perusahaan yang lambat dalam beradaptasi akan kalah bersaing. Tidak sedikit energi dan waktu yang harus diluangkan dalam melakukan perubahan secara transaksional. Namun, hal tersebut harus dilakukan agar perusahaan dapat berkembang. Kegiatan utama dalam performance management yaitu meliputi 9 aspek kegiatan seperti pada ilustrasi berikut ini. Pertama, mengenai sasaran kerja ditetapkan secara berjenjang dari tingkat korporat atau sasaran korporat yang kemudian cascading atau dijabarkan kepada tingkat divisi, departemen, hingga pada tingkat individu. Kedua, melakukan performance plan dan KPI yang disusun pada tingkat divisi hingga individu dan harus mengacu pada sasaran kerja yang telah diturunkan dari korporat. Dengan demikian, akan terjadi keselarasan kerja. Ketiga, job delegation ialah proses delegasi pekerjaan dari pimpinan kepada jajaran di bawahnya. Proses delegasi harus dilakukan secara benar agar terbentuk komitmen karyawan terhadap tugas yang diberikan. Keempat, coaching dan counseling merupakan proses peningkatan kompetensi dan motivasi karyawan yang perlu dilakukan oleh seluruh pimpinan terhadap jajaran di bawahnya. Kelima, evaluasi dan feedback dilakukan secara persisten dan konsisten sebagai proses pengawalan terhadap kinerja tim pelaksana dan progres kerja. Keenam, motivasi tim kerja. Pimpinan harus senantiasa membangun motivasi dan etos kerja karyawan yang senantiasa dijaga untuk tetap tinggi. Karyawan yang terdemotivasi akan berdampak pada produktivitas kerja yang rendah. Rekrutmen, pengembangan, mutasi, dan terminasi. Bahwa pimpinan adalah sebagai manajer SDM terhadap jajaran di bawahnya. Bertanggung jawab, melakukan rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, dan mutasi. Juga terhadap karyawan yang tidak berprestasi, dimungkinkan untuk dilakukan terminasi. Kedelapan, penghargaan dan apresiasi perlu dilakukan pada saat yang tepat, adil, dan dengan cara yang memotivasi seluruh tim. Pemberian penghargaan yang tidak adil berpotensi terjadinya demotivasi pada karyawan lain. 9. Leading change
atau memimpin perubahan. Manajemen harus mampu mengambil inisiatif dan memimpin perubahan yang diperlukan dalam proses beradaptasi terhadap perubahan market. 9 kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dalam proses performance management. Kita akan bahas lebih rinci untuk setiap elemen kegiatan dalam video terpisah. Demikianlah inti penjelasan pada topik pembahasan performance management atau manajemen kinerja. Semoga bermanfaat dan bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini. Sampai jumpa. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari para pemateri kelompok 10, juga tambahan dari video pembelajaran yang sudah kami tayangkan tadi, maka dapat disimpulkan bersama bahwa manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seseorang pemimpin karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada suatu proses pengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Organisasi sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan atau sebagian suatu keseluruhan memerlukan manajemen dan mengatur sistem tata kerja. Manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan organisasi juga terdapat kepemimpinan. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai evaluasi kinerja, aspek organisasi, dan manajemen bisnis. Kepada rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Maka saya akhiri pemaparan presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.